Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa. Masih ada di materi manajemen operasional 2. Setelah sebelumnya tentang economic order quantity, lalu kita akan lebih luas lagi di supply chain management. Kemarin kita sudah mengantar kurang lebih. Sekarang kita akan masuk ke materi yang lebih detail lagi, ya. Materi yang lebih detail lagi yakni adalah SCM communication. Mengapa harus ada communication? Ya, seperti yang disampaikan minggu lalu, selain aliran barang dalam sistem supply chain ini juga ada aliran keuangan, biaya-biaya, dan aliran informasi. Nah, informasi ini masuk dalam suatu komunikasi. Nah, kita akan perpendek lagi ya dari yang kemarin. Kemudian ada retailer, ada distributor dan lain-lain. Kita akan perpendek lagi untuk sesuai tasnya, sesuai tugas dari peran-peran yang paling penting dalam sistem supply chain management. Baik, seperti yang Bapak Ibu lihat yang ada di gambar ini, di dalam model ini, yang pertama adalah di production, ya. Yang kedua adalah inventory, yang ketiga adalah location, lokasi, yang the fourth transportation. Nah, sekarang kita akan coba bahas untuk bahasan kali ini tentang SCM communication. Ada beberapa sedikit penjelasan ya, ada di bawah ini, tapi kita akan coba diskusikan contoh-contoh komunikasi yang ada di dalam sistem supply chain management. Nah, sekarang kita akan coba, Anda bisa lihat ya, ini ada suatu hubungan, ini ada suatu komunikasi, ada tanda panah ke sini dan ke sini karena dia interaktif ya, dua arah. Begitu juga 1 dan 4, 4 dan 3, dan 2 dan 3. Nah, kita akan coba simulasikan ya. Kita simulasikan perihal peran dari beberapa bagian dalam sistem ini. Untuk di bagian produksi, ada pilihan what, how, and when to produce ya. What itu adalah apa ya, apa yang mau diproduksi. Produksi ini mau barang yang setengah jadi atau barang yang jadi. Kalau misalnya contoh kita case untuk bahan membuat roti misalnya ya, dan bahan dasarnya kan gandum, tentu tidak bisa langsung gandum langsung dijadikan roti, ini tidak bisa. Tapi ada barang setengah jadinya, apa ya, ini adalah tepung terigu. Nah, makanya ada pertanyaan what, kita mau membuat adonan rotinya atau kita membuat tepung terigunya saja yang bahan dasarnya berasal dari gandum. Itu adalah what. Apa yang mau dibuat, apa yang mau diproduksi, itu yang akan dipikir oleh orang produksi. Selanjutnya adalah how. Nah, bagaimana cara memproduksinya ini? Apakah harus dipanaskan dulu? Lah, ini adalah lini production ya, garis produksi. Di how itu apa yang mau bagaimana cara untuk memproduksi ini? Apakah gandumnya ini harus dijemur dulu atau harus dibersihkan dulu ataukah harus disimpan dulu dengan suhu tertentu baru bisa diolah, atau dan harus ditambahkan zat-zat penambah untuk agar proses produksi ini agar berjalan lebih bagus lagi. Nah, itu yang akan dibahas dalam how. And the last for the activity and production adalah when to produce. Kapan kita akan memproduksi? Kapan kita produksi? Apakah nunggu orderan yang sudah masuk? Apakah menunggu kabar ya? Entah kabar dari lah, kita mulai nih. Ada komunikasi antara inventory dengan transportation. Apakah nanti dari inventory kita memberitahukan produksi kalau oh ini gudangnya sudah kosong nih, waktunya produksi lagi agar gudangnya terpenuhi. Karena inventory seperti kita bahas 2 minggu yang lalu adalah reorder point ya, reorder point untuk menjaga safety stock agar tidak stock out dan tidak overstock gitu ya. Dan juga ada transportation, durasi pengiriman, misalnya deadline-nya tanggal tertentu, maka dia berkomunikasi dengan production itu 1 kali 24 aja, 24 jam aja, atau 2 kali 24 jam aja, dan lain-lain ya.
Baik, sekarang kita akan perbagian lagi. Yang kedua adalah inventory. Di mana inventory ada dua yang harus diperhatikan dalam kegiatan inventory atau persediaan, adalah how much to make and how much to store. How much to make, ya, seberapa banyak yang akan kita simpan, maaf, seberapa banyak kita buat untuk penyimpanan, and how to much to store. Kita mau cukupkan di layoutnya. Nah, mulai ada bahasan layout di situ. Kalau barang yang sekiranya expired date-nya itu lama, maka akan ditaruh di belakang. Terus ada kalau sekiranya barang itu expired date ya, ED kadaluarsanya itu lebih cepat, nah Anda taruh di bagian yang depan. Depan maksudnya dekat dengan pintu. Seperti itu. Bahkan dalam sistem inventory ini ada namanya secara fisik produk itu dibagi dua, ya, kategori. Ini tentang kecepatan alur, ya. Ada buffer di situ, ada buffer. Nah, yakni adalah fast moving dan slow moving. Di fast moving berarti produk-produk tertentu yang lakunya cepat, produksinya cepat, dan sirkulasi di dalam atau frekuensi dalam sirkulasi buffer dalam inventory itu juga sangat cepat, ya. Bisa sehari itu bisa setiap hari ada order 10 atau 5. Nah, yang lainnya lagi adalah slow moving. Produk ini tidak bisa langsung laku. Biasanya di hari jadwal tertentu, mungkin tidak seperti di fast moving yang dalam satu hari bisa ada 3 kali orderan atau 5 kali orderan lah, ya, 5 kali frekuensi dalam satu hari. Tapi yang slow moving ini itu sehari bisa 1 kali maksimal misalnya, atau mungkin bukan 1 hari sekali tapi 2 hari sekali. Nah, itu kan slow moving. Nah, produk-produk yang slow moving ini biasanya ditaruh yang agak jauh, agak belakang, ya, karena sesuai dengan layoutnya, biar sirkulasi di dalam gudang itu ada ada manuvernya, ya, ada manuvernya sehingga bisa berjalan terus di dalam inventory. Ada pergerakan barang atau pergerakan stok yang akan terus berputar di dalam situ, ya, menempatkan first input first output, ya, agar barang-barang itu tidak rusak, ya, cepat first in masuk, yang masuk duluan dari production, ya, dari production itu nanti akan keluar duluan atau loading atau yang akan diangkut ke dalam pengiriman. Nah, kurang lebih seperti itu tugasnya, gambarannya, ya. Baik, selanjutnya adalah kita ke location nih. Nah, kita ke location. Lokasi, where the best to do what activity. Lokasi ini juga sangat menentukan sekali. Coba Anda bisa bayangkan. Jika lokasi pengiriman itu, ya, lokasi pengiriman itu ada di pinggir jalan, itu sangat mudah sekali, ya, sangat mudah sekali. Tapi bagaimana kalau tipe-tipe R2, R3? Nah, ini ada sedikit menyinggung dengan di pemasaran. Kalau R1, retailer 1, location retailer 1 itu misalnya di pinggir jalan raya gitu, ya, aksesnya mudah. Tapi kalau bagaimana jika R2 atau R3 yang masuk ke gang? Nah, yang masuk ke gang ada itu kelontong yang masuk ke gang-gang lebih kecil lagi, wah itu akan lebih sulit lagi. Nah, itu yang akan dibahas dalam location, ya, where the best to do what activity. And the last component, ya, yang keempat adalah transportation. Transportation, how, bagaimana, and when to move product. How ini adalah bagaimana barang itu dikirim. Sudah mulai memikirkan bahan-bahan kalau yang memakan space besar, ya, barang-barangnya besar, memakan space, ya, makan tempat yang banyak, itu pakai armada apa? Apakah bubble truck, truk bubble yang besar yang gandeng, ataukah harus pakai yang truk biasa saja, atau mungkin hanya pakai Elsavet, tahu ya, Elsavet Mitsubishi seperti itu, Mitsubishi L300 pengangkut itu dimakan mobil box, atau yang bak terbuka lah, itu yang akan dipertimbangkan. Kalau pengirimannya banyak, retailernya adalah distributor misalnya yang besar, maka pengirimannya pasti akan skala besar, dan logikanya lagi adalah membutuhkan armada yang besar juga, ya, yang banyak ada 6 ada 8 itu, yang banyak-banyak itu. Tapi kalau di skala distributor di hilir, ya, yang bawah tadi yang hulu nih, yang tinggi, nah sekarang yang hilir nih, tetap distributor, dia fungsinya yang mungkin pakai truk aja lah biasa, yang 7 feet atau 4 feet misalnya. Lah, itu sudah mulai dipertimbangkan how-nya.
And selanjutnya adalah when to move product. Nah, produk ini bagaimana cara memindahkannya? Apakah pakai kalau masuk ke gudang distributor itu pakai forklift ya, pakai forklift dipindah ke hand pallet. Nah, mulai dipertimbangkan bagaimana cara pindahnya. Apakah pakai tenaga manusia dipindahkan satu-satu atau mungkin kalau misalnya di skala besar ya, di skala besar misalnya transportation ini memindahkan barang ke dalam kapal ya, kurang lebih pakai crane, pakai crane, pakai alat-alat penggerak pengait dipindahkan dari truk dipindahkan ke kapal. Nah itu sudah mulai dibahas di situ. Itu dari sisi peran per komponen. Nah sekarang kita akan coba simulasi di informasi communication ya, komunikasi. Untuk 1 dan 2 dia akan saling berinteraksi. Ini produk apa ini yang dibutuhkan dari production ya. Kita ke 1 dulu, kita coba komunikasikan dengan 2 dan ke-4. Yang produksi ini sudah bicara nih bahasnya. Ini mau produksi barang apa? Nah, dia tanya ke inventory, oh saya mau yang produk A, model A.1 misalnya, dan A.2 dengan kapasitas sekian, A.3 dengan kapasitas sekian. Oh ya, oke, baik, productionnya mengkonfirmasi. Terus habis itu dia, kapan kita harus memproduksi? Inventory menjawab lagi, ya mungkin 2 hari lagi, karena ini stoknya masih safety stock, masih aman. Nanti aja kalau sudah waktunya reorder point, order lagi kurang lebih 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Ada komunikasi di sini. Lalu production juga mengkonfirmasi di inventory. Nah, terus sekarang karena production ke transportasi juga begitu. Dia akan berkomunikasi. Ini mau produk ini mau di packaging seperti apa untuk nanti dikirimkan. Transportasi menjawab, tolong di packaging dengan dimasukkan ke dalam box misalnya, box yang kayu-kayu misalnya. Dalam box kayu-kayu gini. Production menjawab, oh iya nanti saya siapkan. Terus transportasinya bilang gini, tolong untuk pengemasannya ini selain dibakar box juga dibungkus plastik misalnya. Karena transportasi yang untuk produk ini atau produk A tertentu ya, itu bak terbuka. Jadi kalau hujan khawatir nanti produknya itu nanti akan rusak misalnya. Nah, itu sudah mulai ada komunikasi di sini. Proses mengagumi, oh ya nanti setelah dibok kayu untuk mengurangi goncangan saat di pengiriman, baru nanti dibungkus plastik juga antisipasi kalau misalnya hujan gitu misalnya. Nah ada komunikasi atau berbeda akan saling terhubung. Nah kita ke inventory lagi. Di inventory juga gitu, dia akan komunikasi dengan lokasi. Nah di lokasi juga bilang ini lokasi yang akan dikirimkan itu lumayan jauh nih, dan jalannya berombang ambing. Jadi kita kirimkan berkontinu aja karena resiko jika terlalu banyak barang ya di inventory-nya akan dikirimkan ke location ini, jika terlalu banyak maka resiko kerusakan atau cacat itu akan semakin besar gitu kurang lebih ya. Baik, sekarang kita location and transportation. Nah, dalam transportation juga ada bahasan sendiri ya dalam manajemen operasional, ya ini adalah rute ya. Rute transportasi juga akan mempertimbangkan dalam lokasinya di mana nih yang akan dikirim. Oke, di pinggir jalan. Baik, kalau di pinggir jalan banyak enggak? Banyak. Oke, kalau gitu saya siapkan transportasi mengkonfirmasi lagi. Saya siapkan truk yang bubble ya, 4 feet aja karena atau 7 feet lah sekalian karena sudah di pinggir jalan. Jadi untuk loading, nah loading itu adalah perpindahan barang inventory ke transportation ya, loading mengeluarkan barang dimasukkan ke produk. Terus kalau yang transportation ini mengirim ke location, barang yang sudah dibawa dalam mobil itu unloading ya, istilahnya unloading itu memindahkan barang dari truk dari armada itu ditaruh di lokasi. Unloading membongkar ya, itu berhubungan dengan location. Terus kalau lokasi bilang lagi konfirmasi ini nanti masuk ke gang-gang nih, mobil besar tidak bisa masuk, bisa di kawasan perumahan atau di kawasan desa gitu ya, yang agak sedikit jauh dari jalan raya, masuk dari jalan rayanya. Oke baik, saya siapkan armada pakai Elsavet aja, Mitsubishi yang L300 itu mobil box misalnya, atau truk yang biasa nih kayaknya masih bisa nih masuk, yang nggak 7 feet seperti jalan raya ya, pakai yang 3 feet saja misalnya. Nah itu juga ada komunikasi antara transportation dan location. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk yang bagian utama di luar. Nah, terlepas dari semua komunikasi itu, maka
bisa diputuskan ya, bisa diputuskan, semua putuskan, nama juga putuskan, jadi ada sebuah keputusan. Keempat dari aliran luar ini, komunikasi ini semuanya terhubung dalam poin yang 5 terakhir, itu adalah information, the basis for making these decisions ya. Information, the basis for making these decisions, semuanya berdasarkan dengan komunikasi. Dengan ada komunikasi ini maka tidak ada yang dirugikan dari sisi transportasi, produksi, inventory, dan location, karena yang dibuat seefektif mungkin, setepat guna mungkin, setepat sasaran, dan setepat tujuan tentunya. Jadi dengan adanya informasi, dia posisi di tengah-tengah ini, maka akan menjadi apa ya istilahnya, stabilizer gitu ya, sebagai jenis stabilizer untuk menstabilkan semua hal. Sebagai contoh, production ini tidak ada barang yang numpuk di sini. Setelah diproduksi di sini ya, kadang-kadang ada suatu case, ada masalah di dalam production ini. Setelah produksi banyak, ternyata barang di dalam pabrik ini tidak segera diambil oleh inventory, sehingga memenuhi ruangan di sini, sehingga aktivitas produksi di dalamnya akan terganggu. Nah, inventory juga gitu. Kalau dia juga tidak boleh overstock. Jangan sampai dia berkomunikasi menggunakan informasi ini dengan semua pihak itu kelebihan. Waduh, kelebihan inventornya overstock nih, nanti kalau nggak cukup nanti akan ditaruh di luar misalnya. Wah, akan repot sekali. Nah, itu juga dia menjaga stok juga. Location juga gitu. Lokasi dia akan mempertimbangkan karena dia berdasarkan PO ya, PO permintaan order. Kalau sebagaimana di admin gudang berhubungan dengan administrasi ya, pembayaran yang ada biaya di situ kan. Saat PO sudah dibuat, barang sudah ada, pasti adalah surat jalan. Nah, surat jalan. Nah, ini lokasinya gimana nih? Nanti surat jalannya sudah dibuat, tapi ternyata inventorinya masih kurang sesuai dengan di permintaan order. Nah, itu disiapkan betul agar pengiriman bisa tepat. Apalagi location ini juga kadang-kadang seasonal, ada waktu-waktu tertentu yang tidak bisa kita lewati. Kalau tujuannya di jalan, walaupun jalan besar, aktivitasnya akan lebih mudah, tapi bagaimana jika kalau misalnya sore hari saat orang pulang kerja, kan itu kan akan menghambat proses-proses loading dan unloadingnya. Jadi dipertimbangkan, ada surat jalannya jangan sampai terlambat, surat jalannya tanggal sekian, jangan sampai dikirimnya 2 hari setelahnya, kemudian wah bahaya sekali. Nanti trust ya, kepercayaan dari para customer akan semakin berkurang. Begitu juga transportation, dia akan menyiapkan armada juga nih. Transportasi akan menyediakan armada, dia sudah bagi ke toko A, toko B, ternyata ada orderan di toko C. Nah, ya transportasi juga akan mempertimbangkan, wah ini bisa enggak ya satu rate, satu armada ini bisa untuk kirim 2 kali, 2 rate ya, 2 kali, 2 rate, 2 rute ya. 2 rate, bisa nggak pagi kirim ke toko D, nah nanti pulang loading lagi. Nah, loading ya, proses loading, komunikasi dengan inventory, memasukkan barang ke dalam armada. Nah, terus nanti masih nutut nggak ya waktunya, pagi kirim ke toko D, setelah itu pulang dari toko D, loading lagi ya, loading masukkan ke barang, lalu kirim lagi ke toko E misalnya, itu melakukan unloading, proses bongkar. Nutut nggak ya? Lah dia juga akan memikirkan how-nya dulu ya, lebih ke how, lalu when. Kalau when, apakah mau ganti armada atau tetap pakai armada ini. Armada ini karena dia kirimnya pagi, bisa balik sekitar jam 9, bisa loading dan lain-lain. Terus nanti setelah siang atau jam berapa sebelum jam 4 sore misalnya, sebelum jam macet, ini barang sudah nyampe di lokasi sesuai dengan surat jalan yang sudah dibuat. Nah, apalagi kalau prinsipnya pembayaran itu adalah COD ya, cash of delivery, barang nyampe baru dibayar. Kalau barang nggak nyampe, barang nggak dibayar. Nah, kalau barang nggak dibayar, maka sudah terlanjur disiapkan barangnya, uangnya mau direncanakan untuk cash flow, perputaran uang nanti tidak bisa segera didapatkan. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua, perihal SCM Communication. Ada beberapa teks di sini yang bisa melengkapi dari yang sudah disampaikan ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua bisa membaca lagi keterangan dengan meluntuk. Mungkin ada yang kurang dari yang disampaikan, bisa saling melengkapi. Baik, terima kasih. Cukup sekian dulu ya untuk materi hari ini tentang SCM Communication. Dari saya terima kasih, saya akhiri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.